Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah memasuki hari ke-37 dalam program kita 10 menit mengaji tafsir Jalalain. Insya Allah kajian ini akan kita laksanakan setiap hari dan semoga Allah masih memberikan keistiqomahan kepada kita untuk mengkaji ayatnya, untuk memahami maknanya dan mendapatkan hikmah di dalamnya sehingga kita dapat memperbaiki diri kita setiap hari dan setiap hari. Amin, amin ya rabbal alamin. Untuk memulai kajian kita pada kesempatan kali ini, mari kita bersama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan melanjutkan kajian terhadap ayat 65 dari surat Al-Baqarah, di mana ayat ini mengisahkan tentang sebagian orang-orang di Bani Israel yang dikutuk menjadi kera. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad lamu kosamin iku lam kosam. Lamnya walakot ini lam sumpah. Walakot alimtum lan sungguh lan teman-teman lan yakti teman-teman ngerti sira kabeh. Araftum tegese ngerti sira kabeh. Alladzina ing wong akeh itadau kang melanggar peraturan sapa alladzina, kang nglewati batas sapa alladzina. Tajawazu tegese nglewati sapa alladzina al-hadda ing batas. Mingkum sang sira kabeh fi sabti ing dalem hari Sabtu bisa disamaki kelawan berburu ikan. Waqat nahaina lan teman-teman wis mencegah sapa kita hum ing melarang sapa kita hum ing alladzina tadau anhu saking saya disamak. Wa hum hale utawi alladzina ahlu ailata iku penduduk ailah. Ayat ke-65 ini menceritakan tentang penduduk ailah. Walaqad alimtum dan sungguh engkau itu benar-benar tahu orang-orang yang melanggar peraturan minkum dari kamu semuanya pada hari Sabtu yaitu dengan berburu ikan. Padahal kita melarang mereka untuk melakukan hal tersebut yaitu penduduk ailah. Penduduk ailah itu adalah penduduk di pesisir Laut Merah. Perlu kita ketahui bahwa hari Sabtu bagi Bani Israel itu merupakan hari beribadah. Sehingga seharian full itu dilarang untuk melakukan kegiatan ekonomi apapun. Hanya untuk beribadah, hanya untuk belajar agama, hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan ternyata ahlu ailah ini, penduduk ailah atau penduduk di pesisir Laut Merah ini ada yang melanggar perintah, ada melanggar peraturan, ya, melanggar peraturan, yaitu agar tidak melakukan kegiatan ekonomi. Ternyata ahlu ailah ini berburu ikan. Karena delalah ini, Allah ini menguji mereka. Ahlu ailah ini memang katanya dalam salah satu bacaan yang saya baca ini adalah mereka itu memang sudah banyak bermaksiat. Dan ini dicoba oleh Allah. Setiap hari Sabtu itu dilalah ikan itu banyak sekali pada muncul, ya, pada muncul di permukaan sehingga kalau diambil itu gampang sekali. Sedangkan pada hari-hari lain itu tidak sebagaimana hari Sabtu tersebut. Makanya mereka kemudian karena sudah ada bibit asau, ada bibit yang bermaksiat ini, akhirnya mereka melanggar larangan, melanggar peraturan untuk tidak melakukan kegiatan ekonomi. Dan apa yang terjadi? Fakulna mongko berfirman sapa kita lahum marang alladzina tadau kunu dadiya sira kabeh kira datan iku kera khosyiina kang hina kabeh kang ino kabeh mubadina tegese den dohake kabeh saking rahmat kang den kucilkan fakanu mongko ana sapa alladzina tadau ha iku kirodah wahalaku lan mati sapa alladzina tadau ba'da salasati ayamin sabadane 3 dina. Dan apa yang terjadi setelah mereka melanggar ini? Allah mengutuk mereka. Fakulna lahum, kami berfirman kepada mereka, kami berkata kepada mereka, kunu kirodatan khosyiin, jadilah kalian semuanya kera yang hina, kera yang dijauhkan dari rahmat Allah, yang dikucilkan. Dan fakanuha, mereka benar-benar menjadi kirodatan khosyiin. Tetapi wahalaku ba'da salasati ayamin. Tetapi mereka itu mati setelah 3 hari. Jadinya mereka tidak bisa berkembang biak. Kalau kita cari mana kera yang dulu dikutuk ini keturunannya seperti apa, tidak. Wahalaku ba'da salasati ayamin.
mereka pada mati setelah 3 hari. Faj'alna mongko ndadekaken sapa kita ha ing mengkono-mengkono siksaan tilkal uqubata tegese mengkono siksaan nakalan ingkang dadi ibarat ingkang dadi ibrotan tegese ibarat maniatan kang nyegah min irtikabi mislima saking lakoni perumpamaane perbuatan amilu kang padha berbuat sapa alladzina tadau ing ma 5 marang umat baina yadaiha ing dalem ngarepe utawa sezaman dengan ukubah wa malan umat khalfaha ing dalem sakbadane ukubah ailil umami tegese marang pira-pira umat allati fi zamaniha kang tetep ing dalem zamane ukubah au ba'diha utawa sakbadane ukubah. Allah menjadikan kejadian tersebut, siksaan tersebut, yaitu menjadikan seseorang yang melanggar pada hari Sabtu menjadi kirodah, menjadi kera tadi, nakalan 5 baina yadaiha, sebagai ibarat, sebagai contoh agar orang itu tidak melakukan sebagaimana yang mereka lakukan, yaitu melanggar peraturan. Baik 5 ba'daha, baik bagi orang yang sezaman dengan ukubah tersebut, maksudnya Bani Israel lain di selain ahlu ailah wa makhalfaha, dan orang-orang setelah ukubah tersebut, setelah siksaan kepada ahlu ailah tersebut. Wa mau'idatan lan dadi mau'idhah pitutur lil muttaqina marang wong kang bertakwa Allah ing Gusti Allah. Wa husu lan den khususake sapa alladzina tadau bidzikri kelawan den sebut li anahum krana sak temene alladzina tadau al muntafauna iku kang den alap manfaat sapa biha ukubah bihilafi khairihim kelawan bedani liyani alladzina tadau. Dan kejadian tersebut itu juga waja'alna dijadikan sebagai mau'idhah, ya, sebagai pitutur, sebagai nasihat bagi orang-orang yang bertakwa. Penyebutan alladzina tadau menjadi kirodah ini li'annahum al-muntafa'u biha bihilafi khairihim. Ini berbeda dengan siksa-siksa lain yang disebutkan dalam Al-Quran. Kalau siksa lain ini mungkin dalam bentuk bencana alam, ya. Artinya dihujani dengan batu, kemudian ada gempa, ada laut yang kemudian menenggelamkan semuanya. Tetapi kalau alladzina tadau ini, orang yang dijadikan kirodatan khosyiin ini berbeda. Kalau yang lain itu bencana alam, kalau ini tidak. Ini bisa berubah bentuk dari manusia menjadi kera. Makanya ini kejadian yang bihilafi khairihim, berbeda dengan selain mereka. Maka dari itu kita bisa mengambil mau'idhah, bisa mengambil nasihat dari apa yang disampaikan dalam ayat ke-65 dan 66 ini, bahwa kita semoga bisa menjadi orang-orang yang menjaga diri kita untuk tidak melanggar perintah. Semoga kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Kalau kita samakan atau kemudian kiaskan dengan kehidupan kita, ini terutama bagi orang-orang yang wajib sholat Jumat. Kalau di Bani Israel itu adalah hari Sabtu, adalah hari khusus untuk beribadah. Kalau di kita orang-orang yang wajib sholat Jumat, artinya yang tidak punya udzur, terus kemudian syarat-syarat mereka yang wajib Jumat itu jangan sampai meninggalkan. Kalau di ayat ini mereka seharian full, kalau kita kan cuma hanya untuk sholat Jumat saja. Makanya jangan sampai yang berkewajiban sholat Jumat ini meninggalkan sholat Jumat. Ini adalah apa yang disampaikan dalam ayat 65 ini, semoga menjadi nasihat bagi kita untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah, untuk menetapi peraturan-peraturan yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang dapat kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga kita semuanya mendapatkan manfaat dari apa yang kita kaji, mendapatkan mau'idhah dari apa yang kita kaji, dan semoga kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akan lanjutkan besok insyaallah, masih wa idh qala Musa liqaumi, tentang umatnya Nabi Musa.
Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.